dari padat ke membeku dengan menggunakan lilin. Yang langkah pertama, lilin dipanaskan. Ketika lilin ini dipanaskan, misalnya dengan api, lilin padat akan mencair menjadi lilin cair. Ini disebut dengan proses mencair, yaitu kebalikan dari membeku. Langkah yang kedua, lilin cair itu dibiarkan dingin. Setelah lilin cair itu dimatikan apinya dan dibiarkan beberapa saat, lilin akan menjadi dingin. Dan lama-lama lilin cair akan membeku dan menjadi padat kembali. Kesimpulannya, saat lilin cair berubah kembali menjadi lilin padat karena didinginkan, itulah yang disebut dengan proses membeku. Di sini akan menjelaskan tentang perubahan wujud dari padat ke cair. Yang ada di objek di depan kita ini yaitu lilin. Yang disebut dengan mencair atau meleleh adalah proses di mana suatu benda yang awalnya padat seperti lilin yang dari depan ini berubah menjadi cair karena adanya penyerapan energi panas atau kalor. Mencair istilah umumnya digunakan untuk menggambarkan proses perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contohnya lilin yang dipanaskan yang ada pada saat ini, itu dampak pada zat yang padat menjadi cair. Mengembun adalah perubahan wujud zat dari wujud gas menjadi cair. Pada proses pengembunan terjadi gas melepaskan kalor atau energi panas sehingga berubah menjadi cair. Yang dimaksud dengan embun adalah air yang terbentuk akibat kondensasi. Kondensasi adalah proses yang dialami suatu material saat berubah dari gas menjadi cair. Contohnya seperti air yang ada di depan ini, yaitu perubahan air dari uap menjadi cair. Embun terbentuk saat suhu turun dan benda mendingin yang ada pada air mineral yang di depan ini. Step pertama, kita bikin kompornya dulu, yaitu dengan cara hidupkan lilin dan 2 balok sebagai penyangga kompornya. Step kedua, letakkan kaleng di atas lilin dan masukkan kapur barusnya ke dalam kaleng. Step ketiga, tutup dengan penutup besi dan taruh batu es di dalamnya. Di atasnya. Tunggu beberapa saat hingga batu esnya menjadi cair. Setelah lilinnya mencair dan tutupnya dibuka, pada proses percobaan terjadi proses menyublin, yaitu perubahan wujud padat menjadi gas. Saat kapur barus dipanaskan, kapur barus berubah menjadi gas. Pada saat gas menyentuh penutup kaleng yang dingin, gas tersebut berubah menjadi kristal yang berada pada dinding kaleng dan di dasar penutup kaleng. Proses ini disebut dengan mengkristal. Pada video ini dapat dijelaskan bahwa air dalam panci dipanaskan terus-menerus, maka air itu akan mulai mendidih dan berubah menjadi wujud cair menjadi gas. Ini adalah proses menguap. Bisa kita lihat asap-asap yang keluar dari panci tersebut yang dinamakan dengan menguap. Ketika air panas dimasukkan ke dalam gelas, maka saat kita memegang gelas akan terasa panas, dan sendok yang kita masukkan ke dalam gelas itu pun akan terasa panas. Perpindahan panas melalui zat padat yang mana tidak diikuti perpindahan zat perantaranya. Selanjutnya, contoh perubahan kalor secara konveksi. Dapat teman-teman lihat dalam video ini, ketika air dipanaskan, bagian bawah yang bersentuhan dengan sumber panas akan menjadi lebih panas dan lebih ringan. Maka air panas ini akan naik ke atas dan digantikan oleh air dingin yang turun ke bawah, yang menciptakan siklus konveksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan kalor secara radiasi. Seperti yang teman-teman lihat dari video ini,
Yang pertama yaitu api dari kompor gas akan menghasilkan radiasi panas atau inframerah. Dan yang kedua, radiasi panas inilah yang akan merambat di udara menuju panci. Dan yang ketiga, permukaan panci ini menyerap radiasi yang berubah menjadi panas dan menyebabkan panci itu menjadi hangat. Jadi, disinilah terjadi perubahan kalor secara radiasi.